Haleluya, shalom. Ya, hari ini saya akan lanjutkan khotbah saya minggu lalu. Kita bicara tentang bahwa Tuhan memulihkan. Ya, orang-orang yang kalau kita lihat latar belakangnya itu nggak jelas. Kita lihat hidupnya mungkin kita anggap parah. Kalau hari ini kita punya tetangga seperti itu mungkin jadi bahan gosip. Tetapi bagaimana kelahiran Tuhan Yesus di Natal ini, ya, Tuhan Yesus itu datang memulihkan mereka. Mereka tak lagi dikenal dengan orang-orang yang punya latar belakang semrawut, tetapi kita justru mengenal mereka sebagai keturunan, ya, atau garis keturunannya Yesus. Dan hari ini ketika saya merenungkan, Tuhan taruhkan dalam hati saya lebih spesifik. Kedatangan Yesus itu bukan hanya memulihkan, ya, hidup mereka yang di zaman itu. Saya mau bicara lebih spesifik sekarang hari ini bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa Tuhan juga ingin memulihkan hidup kita semua. Amin. Jadi saya kasih judul khotbah saya hari ini, Yesus membawa pemulihan. Jadi bukan membawa penghukuman, tapi Yesus membawa pemulihan. Pemulihan dalam hal apa? Dalam hubungan. Jadi kita ini saudara, kita ini makhluk sosial diciptakan Tuhan. Se-introvert kita pasti punya hubungan dengan orang lain. Apalagi bagi orang-orang yang kita kasihi. Survei membuktikan orang itu bahagia kalau dia punya hubungan yang baik dengan orang-orang yang dikasihi. Ya. Pertama, ya, dengan Tuhan, suami istri, bapak dengan orang tua dengan anak-anaknya, dengan teman sekerja, dengan teman satu kerjaan, teman satu komsel. Itu yang kita inginkan. Dan apa yang terjadi? Hubungan itu kan rusak. Tapi di sini kita lihat, ya, Yesus membawa pemulihan. Oke. Apa itu pemulihan? Kita lihat dulu. Pemulihan itu adalah proses kembali ke kondisi semula, atau kita baca sama-sama, lebih baik dari sebelumnya. Berarti ada sesuatu yang tidak baik. Kenapa Yesus datang membawa pemulihan? Berarti ada sesuatu yang rusak, yang kacau, yang tidak berfungsi dengan normal. Dan ketika Yesus datang, dia membawa kembali ke kondisi yang semula, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Katakan amin, saudara. Jadi itu tujuan Tuhan datang. Nah, apa yang dipulihkan, saudara? Nah, ini yang menarik. Ada satu kisah di Alkitab, namanya, kita ambil contoh, saudara, dari kehidupan Ishak. Ishak itu dikenal di Alkitab, dia orang yang diberkati, dihormati. Apapun yang dikerjakannya berhasil. Bahkan ketika orang mengalami kekeringan, dia mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Tapi apa, saudara? Tapi dalam hubungannya dengan istrinya, hubungannya dengan anaknya, ternyata penuh dengan drama, penuh dengan konflik. Kita lihat apa yang terjadi dalam hidup Ishak. Pertama, Ishak bohong, mengaku istrinya sebagai saudaranya. Ya, mungkin istri-istri di sini bisa bayangkan, ya. Seorang suami, dia demi menyelamatkan nyawanya sendiri, dia bohong dan dia bilang ini saudaraku. Saya karena sering juga nonton, karena istri saya suka nonton film drama Cina. Saya jadi pikiran saya itu jadi gampang membuat drama, ya. Jadi saya bayangkan bagaimana perasaan si Ribka ketika suaminya perlakukan dia seperti itu. Ketidakpercayaan pasti muncul, pasti mereka sering ribut, pasti akan saling menyalahkan, saling melukai, saudara. Apa yang terjadi kita tahu setelah mereka hamil si Ribka, anaknya kembar, saudara. Ya, ketika lahir, Ishak dan Ribka punya anak favorit masing-masing. Harusnya orang tua itu mengasihi semua anaknya sama. Nah, ini kalau kita belajar parenting, kita nggak boleh namanya lebih mengasihi, oh karena dia lebih ganteng, oh karena dia pintar nyanyi, oh karena nilainya lebih bagus. Nah, karena Ribka dan si Ishak ini tidak klop hubungannya, akhirnya apa? Favoritisme.
Si Ishak lebih sayang sama Esau, Ribka sama Yakub. Dan kita tahu ceritanya habis itu, bahkan sebelum lahir aja, si Yakub dan Esau itu udah berantem dalam perutnya, dalam perut ibunya, si Ribka. Saya bisa bayangkan itu, mungkin anak-anaknya di dalam kan tidur nyenyak kan? Tapi sering dengar mama bapaknya berantem juga mereka di dalam. Karate mereka. Ini beberapa ya saudara-saudara kita sekarang lagi karate di Osada. Mereka latihan. Nah ini karate di dalam perut. Bayangkan belum lahir pun udah berantem. Jadi saudara jangan anggap kehidupan dalam rahim itu belum ada kehidupan. Jadi ya yang sedang atau ada keluarganya sedang hamil ya mulai kita belajar memperkatakan hal yang baik. Saya belajar dari istri Dr. Tan. Saya tanya, anaknya yang pertama berapa lama ngomong, berapa lama berjalan? Sebelum 1 tahun sudah ngomong, sudah jalan. Yang kedua 7 bulan katanya, si Philip yang kemarin datang 7 bulan sudah ngomong, sudah jalan. Baru anaknya yang kemarin cucunya si Ezra itu juga udah ngomong, udah jalan. Silap-silap dikit udah pergi dia ke Greenmall sendiri. Kenapa? Waktu dia dalam kandungan, orang ini sudah ajak ngomong, sudah ajak diskusi, sudah bacakan ayat firman Tuhan. Nah itu dia. Nah si Ishak dan Ribka berantem. Nah, apa yang terjadi? Kita tahu Yakub menipu Esau. Bayangkan ini dalam keluarga ini bukan orang lain ini. Yakub menipu Esau. Esau menjual hak kesulungannya. Baru ibunya mengajari Yakub untuk menipu siapa? Bapaknya. Ngeri keluarga ini. Ibunya ngajari si anaknya, si Ribka ngajari si Yakub untuk menipu bapaknya Ishak. Dan akhirnya apa? Setelah itu Esau mau membunuh, bukan Ishak, ini salah. Esau mau membunuh Yakub. Inilah kalau ngantuk bikin PowerPoint-nya. Jadi si Esau mau bunuh Yakub. Ngeri keluarga ini saudara. Ya, tapi kita lihat. Saya tanya dulu. Ketika lari si Yakub ini dikejar-kejar Esau, apakah di rumah si Ishak dan si Ribka ini ada sukacita, ada damai sejahtera, ada keharmonisan, romantis, ada kerukunan? Apa yang terjadi kira-kira di rumah itu? Ayo, pasti saling menyalahkan. Inilah gara-gara kau. Pasti ada saling mencurigai. Ini apalagi dibikin istriku ini. Jangan-jangan nanti siapa datang mau buat sesuatu. Semua hal-hal yang mungkin kita tidak bisa bayangkan pun bisa terjadi di sini. Tetapi saya percaya saudara, firman Tuhan yang saya dapatkan, yang saya juga siapkan hari ini, Tuhan buat itu bukan kebetulan. Tuhan punya rencana dalam hidup kita, khususnya bagi gereja kita saudara. Karena ini terjadi di mana-mana. Bahkan di gereja, mungkin orang tampilannya semuanya happy, ya kan? Cowok-cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cakep-cakep. Di rumah kita nggak tahu. Suami mau berkomunikasi sama istri, komunikasi tak nyambung. Ya? Baru ada kebekuan antara kakak dan adik, ya kan? Mungkin mertua dengan menantu, mungkin dengan teman sekerja. Tapi hari ini Roh Kudus mau memulihkan itu semua, saudara. Roh Kudus ingin melembutkan hati-hati yang keras. Roh Kudus ingin memulihkan hati yang terluka. Roh Kudus mau membuka hati yang tertutup, saudara. Amin, saudara. Saya membuatkan ini terjadi di gereja kita. Amin. Saudara, saya lihat-lihat pemulihan itu bukan pilihan, bukan option, bukan pilihan, tetapi itulah kebutuhan. Jadi hari ini ada 3 dimensi yang kita bisa pelajari dalam pemulihan. Pemulihan yang pertama itu pemulihan kita dengan Tuhan. Saudara, kita udah tahu kisah ini. Dulunya Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, tujuannya untuk mereka bersama. Mereka punya fellowship yang indah, saudara. Adam dan Hawa itu bertemu tatap muka dengan Tuhan. Mereka ngobrol. Alkitab mencatat di satu sore Tuhan datang pengen main-main sama Adam dan Hawa. Bayangkan betapa indahnya, penuh dengan kebahagiaan. Tapi apa yang terjadi? Satu kali
Adam dan Hawa melakukan kesalahan, mereka jatuh dalam dosa, hubungan itu rusak, ya kan? Karena nilai setitik rusak susu sebelahnya. Nah itu juga kadang-kadang dalam kehidupan kita kan, hubungan kita awalnya baik, semuanya indah, tiba-tiba karena ada satu kesalahan rusak. Tapi kabar baiknya saudara, Allah adalah kasih. Amin saudara. Allah adalah kasih. Dia tidak mau manusia hidup jauh dari Dia. Singkat cerita, Dia kirim semua kan, Dia kirim hakim-hakim, Dia kirim siapa lagi namanya, nabi, Dia kirim imam, tapi semua gagal. Saudara sebutkan satu-satu nama mereka, gagal. Akhirnya satu yang diutuskan, makanya kita merayakan tanggal 25, dan ini masih terus sampai Januari tanggal 17 pun ada yang mau pakai gereja kita untuk Natal. Jadi Desember sampai Januari Natal terus. Dan di momen inilah ya kan, kita mengingat bahwa Yesus diutus untuk memulihkan hubungan kita yang paling pertama. Yang mau Tuhan pulihkan adalah hubungan saya, hubungan saudara dengan Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara, kita lihat ayatnya selanjutnya. Kenapa itu Allah adalah kasih? Kita lihat Yohanes 3:16, ayat hafalan kita semua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah supaya setiap tidak binasa, hidupnya kekal. Tuhan gak mau ada yang binasa. Bayangkan seorang bapak, seorang ibu, apakah ada orang tua yang pengen anaknya tersesat, tidak jadi apa-apa, hancur? Tidak ada. Begitulah hati Tuhan. Dia tidak mau ada di antara kita yang masuk ke neraka. Dia pengen kita semua masuk surga. Amin saudara. Artinya apa? Hubungan kita dipulihkan. Di Kolose 1:21-22 dikatakan begini, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Saya nggak tahu di tahun 2025 ini saudara merasa hidup jauh dari Tuhan. Mungkin saudara mulai merasa, aduh, aku kalau ke gereja kayaknya rusak oleh ke dosa-dosaku, ketidakkudusanku. Mungkin saudara awalnya rajin ponsel, jadi mulai tidak aktif. Saudara mulai tadinya pengen mencoba kumpulan kaum bapak-bapak, kaum pria, jadi sekarang jadi mengundurkan diri. Mungkin tadinya aktif di pemuda, mulai mengundurkan diri. Yang tadinya aktif di kaum wanita, mulai mengundurkan diri. Mungkin engkau merasa jauh, tapi itu hanya tipuan iblis, saudara. Saudara, hari ini ketika kita menerima Yesus, kita sudah dikuduskan, saudara. Amin, saudara. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat. Ketika kita melakukan dosa, iblis itu tipuannya membuat kita merasa berdosa agar kita melakukan dosa. Kita sering dengar ini ilustrasi ini. Kalau kita jorok, saudara, kalau pakaian kita kotor, kita lewat tempat yang kotor, kita nggak takut karena udah sekalian kotor. Tapi kalau hari ini, ya contohnya kayak siapa nih sini, istri saya lah, ya, pakaiannya bersih, ya kan. Tiba-tiba ada yang jorok, dia kan belok, walaupun mungkin jalannya lebih jauh. Kenapa? Dia nggak mau pakaiannya kotor. Saudara, bukan berarti dalam kekristenan ini kita nggak bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak suka lagi di dosa itu, saudara. Amin. Nah, itu juga kami dahulu jauh dari Allah, dari yang musuh dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dan perbuatan jahat, koma. Nah ini dia, kita baca ini sama-sama apa? 1, 2, 3 ya. Sekarang. Kapan itu? Sekarang. Now. Bukan nanti, bukan besok, bukan tahun depan, bukan tahun 2026, saudara. Sekarang diperdamaikannya, dipulihkan, saudara. Di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Katakan kiri kanan, baik kamu orang kudus. Kadang-kadang kita bilangnya pun sambil ketawa, kita nggak yakin, saudara. Saya sering ikuti kata Pak Joko, bilang ke depan kaca, ya kan? Kamu orang yang hebat, kamu orang, kadang-kadang saya ketawa juga, saudara.
Itu sama diri saya sendiri. Apalagi kita ngomong sama orang. Tapi itulah identitasmu. Kamu kudus, tak bercacat, tak bercela. Jadi momen ini kita diingatkan loh, kau sudah dipulihkan sampai selevel itu. Jadi momen Natal ini juga Tuhan seperti mengundang kita nih. Ayo datang. Dulu kita merasa jauh kan. Kayaknya yang bisa sampai level itu hanya Miss Julita, hanya Pak Sufri aja, yang ya kan, atau Pak Wijaya aja nih. Enggak, saudara. Dulu, tapi sekarang oleh karena Kristus kita kudus. Saya dan saudara kudus. Jadi kalau hari ini nanti ada contohnya ada yang mau didoakan apa segala macam, saudara pun layak. Ketika kita doakan anak-anak itu, mungkin saudara nggak mau angkat tangan, saudara merasa tidak ada kuasa doa saudara, saudara berkuasa. Ada amin saudara. Saudara di rumah nih, anak-anak saudara tidur, mulai doakan satu-satu. Perkatakan masa depannya. Haleluya. Dan ini undangan Tuhan kepada kita. Dan ini juga momen kita mengundang orang menikmati ini, saudara. Kita dipanggil Tuhan bukan hanya untuk menikmati kasih-Nya itu, tetapi ya kita kan diberkati seperti berkat Abraham. Dikatakan, aku akan memberkati engkau sehingga melalui engkau bangsa-bangsa diberkati. Bangsa-bangsa di sini bicara suku-suku, saudara. Saudara, gereja kita ini gereja yang bermisi. Saudara, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mulai undang juga mereka menikmati kasih Tuhan. Saya ada satu kesaksian, saudara. Namanya Pendeta Obadiah Setiawan. Dia dulu orang ateis. Ateis itu apa? Orang tak percaya Tuhan. Jadi kalau dia bilang dulu begini, kalau waktu lagi susah katanya orang bilang, ayo kita doa Tuhan sediakan makanan, Tuhan berkati kami. Dia bilang apa? Kalau kau mau makan nasi goreng, kau pergi kerja, dapat uang, baru bisa beli nasi goreng. Sampai segitunya. Akhirnya apa? SMP dia mengalami sakit, rambutnya rontok, saudara. Bukan cuma rambut, kumis, bulu semua yang ada bulu rontok, saudara. Akhirnya dia jadi minder. Dia ketemu orang malu. Bahkan keluarganya datang ke rumah, dia katanya sembunyi di bawah kolong tempat tidur karena malu. Bayangkan. Jangan saling mengejek yang botak ya. Kalau botak di sini kan mungkin di sininya aja gitu loh kan, atau di depan. Ini semua. Bayangkan alis mata bisa botak. Kan itu memalukan. Akhirnya dia yang tadinya ateis, tak percaya ada roh jahat, tak percaya ada Tuhan, dia akhirnya pergi ke kuburan, pergi ke dukun, pergi kemana-mana mencari kesembuhan. Sampai satu saat dia ketemu temannya orang gereja. Nah ini dia memberikan undangan itu. Dia bilang apa? Kau udah coba semua, kenapa nggak kau coba Yesus? Akhirnya dia pergi dalam kesendiriannya, dalam rasa malunya, depresinya, dia udah tahu lagi mana, dia bilang, Yesus kalau kau betul Tuhan, sembuhkan aku. Saudara tahu yang terjadi? Besoknya, ini luar biasa. Besoknya dia bangun, biasanya ketika dia bangun itu selalu di bantal-bantalnya itu rambutnya rontok. Tahu yang terjadi saudara ketika pagi itu tidak rontok? Dia boleh bilang, Tuhan aku mau percaya kepadamu. Dan setelah itu dia jadi, setelah dia tumbuh besar, akhirnya dia jadi pendeta. Hari ini saya tahu dia ini dari Pak Is. Dia ini di gereja di Solo, GBI Keluarga Allah Solo. Saudara, dimulai dari satu undangan untuk menerima Yesus. Saya saudara mungkin dia dari ateis. Saya lahir di keluarga Kristen. Bapak saya Kristen, ibu saya Kristen. Tapi saya bertumbuh seperti anak-anak biasanya. Saya di sekolah itu berprestasi. Dan akhirnya saya mulai menggunakan diri saya sendiri. Apa yang terjadi? Saya kuliah, saya harusnya masuk sekolah musik, tapi orang tua saya nggak setuju. Akhirnya saya nggak pernah masuk, saya di drop out. Dan akhirnya orang pertama yang saya salahkan adalah Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Hidupku dulunya baik-baik aja sampai ini terjadi. Kalau sudah satu undangan dari seseorang bilang apa? Tuhan mengasihi. Hidup saya berubah. Jadi hari ini saudara,
Tuhan mengundang kita, dan ini juga menjadi kesempatan kita mengundang orang lain untuk menerima pemulihan itu, saudara. Amin. Saudara, itu yang pertama, dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, pemulihan kita dengan sesama. Satu contoh di Alkitab yang paling terkenal di momen Natal ya pasti Maria dan Yusuf. Mereka sudah berpacaran dan akhirnya mereka bertunangan. Tunangan di zaman itu beda dengan tunangan zaman sekarang. Tunangan zaman itu sudah seperti menikah. Makanya dicatat Yusuf mau menceraikan Maria. Belum menikah, tapi sudah seperti menikah statusnya walaupun mereka belum tinggal satu rumah. Dan saudara tahu juga di Alkitab disatakan Yusuf itu orang baik. Jadi dia nggak nakal. Jadi waktu dibilang Maria aku hamil, dia kaget dong. Pasti bukan dari saya. Dan jawaban Maria adalah aku hamil dari siapa? Roh Kudus. Pacar mana yang percaya? Akhirnya Yusuf mungkin dia gimana, dia emosi, dia nggak bisa terima. Akhirnya dia putuskan besok aku ceraikan dia diam-diam. Dia nggak mau posting di Instagram, dia tidak posting di Facebook. Kalau kita kan sering gitu, saya lihat bukan kita ya. Asal ribut dikit posting di Facebook. Tuhan menghukum engkau. Oh, di Facebook pula dia tulisnya itu. Ya kan? Dan by the way katanya sekarang kalau kita ada orang berhutang sama kita, kita posting di sosial media, kita bisa ditangkap polisi. Jadi jangan posting-posting sembarangan soalnya. Jadi apa yang terjadi? Saudara, dia mau diam-diam ceraikan Maria karena dia nggak terima. Tahu saudara apa yang terjadi? Malam-malam Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui malaikatnya, bilang apa? Itu memang dibuahi oleh Roh Kudus. Dan akhirnya apa? Yusuf tak jadi menceraikan Maria. Justru Yusuf tetap menikahinya. Dan dia punya anak setelah itu, saudara. Nah, saya mau katakan, mungkin di mata manusia hubungan mereka sudah tak bisa diselamatkan, sudah di ujung tanduk, sudah mau diceraikan. Tapi Tuhan punya cara. Katakan amin, saudara. Tuhan punya cara di luar logika. Tuhan yang ngomong sama Yusuf, dan akhirnya apa? Mereka tak jadi cerai, saudara. Saya mau katakan juga bagi jemaat Tuhan di tempat ini, mungkin hubungan apapun itu, mungkin hubungan suami istri, hubungan bapak dan anak, hubungan mertua dengan menantu, hubungan teman kerja, mungkin sudah tak ada lagi harapan di situ. Mungkin kita anggap ini ujung, tak ada lagi kesempatan kedua, kesempatan ke-10. Tapi Tuhan punya cara memulihkan, saudara. Hanya dengan satu perjumpaan dengan Tuhan, Yusuf berubah. Dia sudah putuskan bulat 100% menceraikan ini Maria. Satu perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa setiap kita di sini juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang mengubahkan hidup ini. Saudara bisa mengalami Tuhan gimana? Lewat pujian penyembahan. Mungkin saudara ada suka musik, lewat bernyanyi. Mungkin saudara suka baca firman, lewat baca Alkitab itu Tuhan bisa bicara sama saudara. Mungkin saudara suka dengar audio, khotbah. Lewat khotbah itu saudara bisa dimerdekakan. Pastikan saudara mendengarkan khotbah yang benar, yaitu bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi apa saudara? Dipulihkan. Akhirnya, ya itu dia. Di Matius 5 ayat 23-24 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara, lalu kembali untuk mempersembahkan. Mungkin orang bilang, Pak, yang penting hubunganku dengan Tuhan aja lah yang beres. Sama manusia mah, manusia pahit. Mengecewain aja Pak, dikasih kesempatan, dikasih hati, minta apa? Jatuh. No. Tuhan care dengan hubungan sesama manusia. Buah dari kasih Tuhan itu, engkau bisa mengampuni. Tuhan gak minta kau mengampuni dulu, no, Dia mengampunimu terlebih dahulu. Fair dong. Kita pun tak layaknya, banyaknya dosa kita. Dan Tuhan bilang kau udah terima dengan cuma-cuma, berikan juga pengampunan itu dengan cuma-cuma. Ini kan kita sering bilang, kau ampuni kau, tapi kalau kau begini, kita kasih syaratnya. Ada. Jadi dibilang apa? Tinggalkan semua itu. Ampuni dulu. Selanjutnya saudara, 1 Petrus 5 ayat 23-24. Demikian juga hai kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah,
hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Ini bicara timbal balik. Bayangkan doa terhalang karena hubungan yang tidak baik. Teman pewaris itu bicara apa? Saya sering sampaikan ini. Berarti kita punya cek, ada 2 tanda tangan. Harus dua-duanya tanda tangan. Baru cair dia. Jadi Tuhan ingin pulihkan bukan hanya hubungan dia dengan kita, tapi bahkan hubungan kita juga. Saya sampaikan tadi, bahkan dalam keluarga, dalam pertemanan, Tuhan mau pulihkan. Tapi saya mau disclaimer juga di sini bahwa Tuhan akan kasih hikmat bersama kita. Satu sisi kita mengampuni, satu sisi juga kita harus belajar memberikan. Ya, Tuhan akan kasih hikmat. Saya percaya begitu. Saya nggak mau ajarin di saudara langkah-langkahnya. Contohnya Yusuf. Yusuf itu dikhianati oleh saudara-saudara, dibuang ke sumur, dijadikan budak, dia dimasukkan ke penjara. Tapi akan terjadi ketika abang-abangnya datang, adiknya datang, bapaknya datang, dia nggak dendam loh, diampuninya mereka. Tetapi Tuhan juga kasih hikmat sama dia, tes dulu mereka. Tahu apa yang dites? Ditesnya lewat adiknya Benjamin. Kalau Benjamin pun diperlakukan sama seperti dia, berarti mereka belum bertobat. Tetapi dilihatnya bahwa mereka sungguh bertobat, Tuhan kasih hikmat itu, akhirnya mereka dipulihkan kembali. Kemudian Daud itu udah mau dilempar tombak sama Saul. Tapi Tuhan kasih hikmat sama dia, jangan kembali lagi ke istana. Diampuninya Saul, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Dia tapi tidak dendam, dia ampuni Saul, tapi Tuhan kasih hikmat, jangan kembali ke istana. Artinya apa saudara? Tuhan, kita juga mengampuni, tapi kita tidak juga dipermainkan. Tapi jangan gara-gara takut dipermainkan, kita tidak mau mengampuni. Saya percaya Tuhan kasih hikmat kok sama kita. Amin saudara. Jadi jangan, gimana Pak caranya? Step by step. Saya enggak ajaran itu. Tapi yang saya yakini dan percayai, Tuhan pasti kasih hikmat sama saudara. Amin saudara. Jadi ampunilah. Ya. Berikan pemulihan yang sama, pengampunan yang sama kita terima dari Tuhan, kita pun mengampuni orang lain. Selanjutnya yang terakhir, pemulihan yang ketiga, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Kita dengan diri sendiri. Saudara, inilah salah satu yang paling susah. Kita anggap kan paling gampang mengampuni diri sendiri. Ternyata ditemukan bahwa mengampuni diri sendiri ini paling susah. Saya nggak tahu, mungkin kita punya kesalahan yang dulu kita lakukan, mungkin kita pernah jatuh dulu, mungkin pernah kita mengambil keputusan yang salah, kita pernah menjahatin orang, apapun itu, dan itu yang terus menghakimi kita, menuduh kita, membuat kita merasa nggak layak, membuat kita jadi gampang emosi sama orang, membuat kita jadi gampang sulit percaya sama orang, membuat kita dikit-dikit curiga sama orang. Karena ada orang pepatah atau apa, bahwa orang yang tersakiti cenderung menyakiti. Baru orang yang tersakiti itu dikit-dikit curiga. Jadi contoh ini, jari kita ini luka kan, yang sakit itu jari ini. Tapi waktu kita tunjuk jidat kita, sakit jidatku. Padahal bukan jidat yang sakit, jari. Kita tekan hidung kita, hidungku sakit. Padahal yang sakit jari. Terus semua. Ketika kita tidak mengampuni, maka kemanapun kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri, kemanapun ujungnya nggak bagus. Ada satu ayat saudara, Ibrani 10 ayat 17. Saya nggak masukkan di sini, saya bacakan sama saudara. Ibrani 10 ayat 17 berkata begini, dari ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tuhan bilang dia tak mengingat lagi dosa-dosa kita. Kenapa kita masih mau mengingat dosa-dosa kita?
Mungkin saudara bilang, masa sih Pak? Mungkin saudara tanpa sadar. Saya sering tanpa sadar. Mungkin yang dekat-dekat gitu. Jadi kadang-kadang saya ada melakukan perhitungan itu salah. Dan ketika saya sadari salah hitung itu, saya bisa galau. Aduh, sesederhana ini kok salah ya. Jadi nanti istri saya ngomong pun saya nggak dengar. Nanti ada orang yang senyum pun saya nggak marah. Gitu loh. Itulah ketika kita nggak sanggup mengampuni diri kita. Terima pengampunan itu semua. Ada satu tokoh sekarang mungkin saudara kenal, mungkin siswa di sini juga tahu, ada baca buku dia lagi. Namanya Pastor Joyce Meyer. Dulu waktu kecil dia dilecehkan oleh bapaknya sendiri. Bapaknya melecehkan dia. Jadi dia tumbuh besar merasa jijik sama dirinya sendiri. Ya, marah kepada semua orang, khususnya pria. Asal dilihatnya pria mau ditamparnya. Baru hatinya keras dan tidak memaafkan diri sendiri. Dia pelayanan, saudara. Dia melayani di gereja. Dia menikah, tapi pernikahannya pun hampir cerai. Kenapa? Dia selalu curiga. Asal dia melihat yang lain, dia curiga. Dia selalu merasa terancam, saudara. Sampai akhirnya dia berdoa dan Tuhan ngomong sama dia. Dia bilang begini. Tuhan bilang begini sama dia, aku sudah mengampunimu. Satu kata itu aja. I have forgiven you. Saya sudah mengampuni. Saudara, dia nangis, dia bersyukur, dia bilang Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Apa yang terjadi saudara ketika dia bisa mengampuni dirinya sendiri? Dia mulai melihat dirinya berbeda. Dia mulai melihat dirinya layak. Dia mulai melihat dirinya spesial. Dia mulai melihat suaminya dengan cara yang berbeda. Dia mulai bisa bersyukur melihat suaminya. Dia mulai bisa bersyukur melihat anak-anaknya. Dia mulai melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Saudara, kadang-kadang bukan dunia yang salah, kacamata kita yang salah. Kita bilang gelap kali bumi ini, kita bilang kacamata kita hitam. Ganti kacamatamu dengan kacamata surga. Amin. Engkau sudah diampuni, ampunilah dirimu. Kalau saudara bekerja di pelayanannya bertumbuh, saudara. Kemana-mana dia khotbah, ribuan orang hadir. Dia tulis buku, laris, saudara. Dan hari ini saudara kalau lihat di YouTube, di mana-mana dia khotbah, di mana-mana dia selalu dihadiri ribuan orang, puluhan ribu orang. Dimulai dari mengampuni diri sendiri. Hari ini apa kesalahan saudara di masa lalu? Ampunilah diri. Karena Tuhan sudah mengampuni saudara. Amin, saudara. Paulus, saudara, dia adalah orang yang menganiaya jemaat yang paling keras, bahkan yang paling terkenal pada zaman gereja mula-mula. Setiap kali dia hadir, orang udah ketakutan. Saulus mau datang ke kota itu, mereka udah langsung ketakutan. Pasti ada yang mati, ada yang ditangkap, ada yang dipenjarakan. Tapi ketika Tuhan panggil dia, enggak usah dulu murid-murid yang lain, dia pun ragu mereka menerima dia. Tapi saya yakin dan percaya bagaimana dia bisa mengampuni dirinya sendiri, karena dia tahu Tuhan mengasihi dia. Makanya tulisan-tulisan Pauluslah tulisan-tulisan yang paling grace, yang paling kasih karunia, bukan karena tindakanmu, bukan karena apa-apa, hanya karena kasih karunia Tuhan. Maka hari ini terima dulu, saudara, terima semua itu nanti buahnya. Ketika engkau menerima pengampunan, pemulihan dari Tuhan, engkau bisa memberikannya kepada orang lain. Haleluya. Amin, saudara. Kalau hari ini engkau gampang-gampang emosi sama orang, jangan-jangan bukan karena tensi, saudara. Mungkin engkau mengampuni dirimu. Ampuni dulu. Dan karena orang bilang, oh, kok aku bisa emosi? Ya kenapa? Aku padahal makan tempe, makan tahu terus setiap hari. Karena lihat tetangga aku emosi katanya, makan daging. Jadi bukan masalah kolesterol aja. Jadi hari ini saudara terima dan ampuni dirimu sendiri. Dan itu powerful, saudara. Ketika kita bisa mengampuni diri kita sendiri, bisa mengampuni orang lain. Saya pilih di sini, saya nggak bikin fotonya, nggak perlu kita tahu dia itu. Namanya Ali Imron. Dia itu teroris dan pengebom.
beberapa tempat. Dan ketika dia dipertemukan dengan salah satu orang tua yang anaknya terbunuh di bom waktu dia buat itu, ditanya, bagaimana pendapat Bapak? Bapak ini orang Kristen. Bapak itu bilang, aku sudah mengampuni dia. Memang Bapak itu gak jadi Kristen, si Ahmad Ali Imron ini. Tapi sejak waktu dia dengar aku mengampuni dia, dia bertobat dari cara pikir radikalnya. Dia tinggalkan itu aliansinya dengan itu. Di penjara itu dia bertobat. Dan kemudian tahu saudara, ketika dilihat oleh polisi bisa ternyata seperti itu, ini dijadikan metode di dalam sebuah namanya deradikalisasi. Jadi ada suatu program kepolisian, kalau ada orang tertangkap yang pikirannya radikal, dibikin polanya seperti ini. Siapa dia ada salah, pokoknya gimana biar dia merasa diampuni. Itulah powerfulnya pengampunan, saudara. Tapi kita nggak bisa mengampuni tanpa kita menerima dulu pengampunan itu. Maka di Natal ini Tuhan Yesus datang apa? Untuk memberikan pemulihan, saudara. Dan saya percaya tahun 2026 akan dipenuhi dengan hal-hal yang baik ketika dimulai dari keluarga kita. Pemulihan hubungan suami istri, pemulihan hubungan orang tua dan anak, pemulihan antara saudara, kakak dan adik, pemulihan di teman pekerjaan, pemulihan di teman komsel. Kadang-kadang komsel pun bisa berantem. Pemulihan dimanapun saudara ada, terjadi pemulihan. Katakan amin, saudara. Saya untuk main musik untuk naik ke depan. Kita akan akhiri, saudara. Maka hari ini, saudara, saya tadi mulai bahwa Tuhan datang untuk memberikan pemulihan. Pemulihan itu tadi apa? Membawa ke posisi yang semula bahkan jauh lebih baik. Jadi kalau begitu, apapun yang kau rasa hari ini kayaknya tidak ada harapan lagi di situ. Saya khususnya bicara hubungan apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tadi yang mau diceraikan pun bisa Tuhan pulihkan. Tuhan punya cara, saudara. Dengan keluarga Tuhan bisa pulih.